Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6. Hari ini kita akan belajar tematik tema 1. Selamatkan makhluk hidup. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk ke subtema 3. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Di sini kita akan belajar pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Di mana pembelajaran 3 kita fokus belajar bahasa Indonesia dan IPA. Sedangkan di pembelajaran 4 kita fokus belajar bahasa Indonesia dan PPKN. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah mengamati dan mencari informasi, siswa mampu mengidentifikasi cara pelestarian hewan dan atau tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu membuat poster tentang pelestarian hewan dan tumbuhan dengan detail. Yang ketiga, setelah membaca teks, siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Yang keempat, setelah menemukan ide pokok dari teks yang dibaca, siswa mampu membuat penilaian terhadap suatu kesimpulan dengan detail. Yang kelima, setelah membaca kesimpulan dari teks laporan hasil pengamatan, siswa mampu menyebutkan pokok-pokok penting dengan tepat. Yang keenam, setelah berdiskusi, siswa mampu menilai kesimpulan teman dari teks yang dibaca dengan rinci. Yang ketujuh, setelah membaca komik tentang penerapan sila Pancasila, siswa mampu menemukan contoh pelaksanaan sila Pancasila terkait peduli tumbuhan dan hewan. Yang kedelapan, setelah berdiskusi, siswa mampu membuat komik terkait tentang peduli tumbuhan dan hewan. Di sini ayo mengamati, analisalah gambar seri berikut. Perkembangbiakan generatif. Nah, di sini ada perkembangbiakan secara generatif. Ini adalah serbuk yang dibawa oleh kupu-kupu, jadinya dia melalui pembuahan. Nih biji mangga. Sebelumnya kalian sudah pelajari tentang vegetatif. Untuk mengingat kembali, Ustazah akan mengulangi kembali. Perkembangbiakan vegetatif dibedakan menjadi 2. Perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan mengenai jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif alami untuk mengingat kembali pelajaran sebelumnya. Yang pertama, membelah diri. Perkembangbiakan dengan cara membelah sel induk menjadi 2 atau sel anak. Contohnya ganggang biru. Nah, ini seperti ini ganggang biru. Nah, kemudian yang kedua, umbi lapis. Umbi lapis merupakan umbi yang berlapis-lapis dan tumbuhan tunas di tengahnya. Ciri-ciri umbi lapis yang pertama, batang yang tumbuh di bawah tanah, menggelembung berair. Yang kedua, memiliki sisik-sisik daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Yang ketiga, memiliki tunas samping atau anak umbi lapis yang tumbuh di antara daun. Yang terakhir, tunas samping akan tumbuh menjadi individu baru dan memisahkan diri dari induknya. Contohnya bawang merah, bawang putih, dan bombay. Kemudian yang ketiga, umbi akar. Umbi akar adalah akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan. Jika umbi akar ditanam bersama dengan pangkal batangnya,
maka pada pangkal batang itu akan tumbuh tunas. Tunas tersebut merupakan tumbuhan baru. Contohnya umbi akar adalah wortel, singkong, dan lobak. Yang keempat, umbi batang. Umbi batang adalah batang. Umbi batang terdapat mata tunas. Mata tunas dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya kentang dan ketela. Yang kelima, tunas. Biasanya tunas muncul pada tumbuhan yang telah dewasa atau yang sudah tua. Pertumbuhan tunas batang misalnya terjadi pada tumbuhan bambu, tebu, dan pisang. Nah, di pembelajaran 3 belajar mengenai akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas adventif, spora, geragi. Nah, di sini perkembangbiakan vegetatif buatan itu yang dibuat oleh manusia. Yang pertama cangkok, yang kedua stek batang, yang ketiga menyambung. Nah, ini adalah cara-caranya. Cara pertama dikupas dulu, kemudian dibungkus dan tumbuh akar. Nah, ini cara-caranya. Kalian bisa mencobanya di rumah apabila ada pohon. Nah, ini dapat disimpulkan perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan sel kelamin jantan atau benang sari dan sel kelamin betina atau puting. Nah, jadinya kalau generatif itu melalui perkawinan, itu yang disebut generatif. Beda lagi dengan perkembangbiakan vegetatif, yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa perkawinan. Jadinya bisa ditumbuh tunas sendiri atau menanam batang. Nah, di sini ayo mencoba berkreasi membuat poster. Di kelas 5 kalian sudah mengenal poster. Nah, di sini kalian akan membuat poster tentang pelestarian hewan atau tumbuhan. Itu kalian bisa pilih hewan atau tumbuhan yang ada di daerahmu atau di sekitar lingkungan rumahmu. Poster adalah karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi, gambar, dan huruf yang menarik di atas kertas berukuran besar dan berisi pesan-pesan. Poster biasanya ditempel di tembok, di tempat umum, di kendaraan, dan di tempat strategis yang dikunjungi banyak orang dan mudah dibaca. Jadinya membuat poster, gambarlah semenarik mungkin dan kata-katanya atau kalimatnya yang mudah dipahami oleh pembaca. Jadinya poster kalian buat itu menarik dibaca oleh pembaca, atau kalian menyampaikan isi poster itu tersampaikan oleh pembaca. Nah, ini berikut adalah perhatikan langkah-langkah dalam membuat gambar hewan dan tumbuhan. Ini kalian bisa tirukan. Nah, di sini ayo berdiskusi. Bacalah cerita berikut. Nah, ini kalian baca. Nah, di sini kalau ada gambar dan ada percakapan seperti atau ada pembicaraan yang gelembung-gelembung ini yang disebut dengan komik. Nah, komik adalah cerita bergambar. Isinya berupa gambar-gambar yang disusun berurutan dan saling berhubungan. Komik memiliki balon kata-kata dialog. Nah, jadinya kalau komik itu berisi gambar dan dialog, kata-katanya itu berbentuk balon. Nah, di sini ayo menulis. Ini kalian tulislah kesimpulan pada tempat yang disediakan. Nah, ini pada teks ini bunga melati. Nah, ini kalian carilah kesimpulan ini setelah kalian membacanya. Bagaimana sih menentukan kesimpulan yang baik? Berisinya yang pertama, pesan yang ingin disampaikan kepada
pembaca. Yang kedua, intisari dari tulisan. Nah, dari teks semuanya, dari teks kalian bisa menentukan intisarinya saja atau yang penting dari teks itu agar mudah disampaikan oleh pembaca. Yang ketiga, dimulai dari khusus ke umum. Yang keempat, menggunakan kosakata yang baku atau yang sopan. Yang kelima, suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Nah, kalian bisa menentukan ide pokok, kata kunci. Nah, kalian bisa mengembangkan menjadi kalimat kalian sendiri, itu menjadikan kesimpulan kalian sendiri. Ini cukup sampai di sini pembelajaran kita. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, ada baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan menilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.